Kalau ada nas haram baru yang Ghazali mengatakan ini haram. Haramnya linnas sih karena ada nas dari Nabi. Tapi mereka tidak banyak bicara tentang sesuatu yang mujma' alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa kembali dengan Nusa TV dalam program Dialog Keagamaan. Siang ini Nusa TV mengundang salah satu pakar dalam bidang ilmu fikih, yaitu Kiai Haji Mauridi Masyhudi, salah satu wakil khatib Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Sekaligus beliau ini adalah penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Selamat siang Kiai Mauridi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Ini saya ingin bertanya ke panjenengan terkait dengan fenomena musik Islam. Bagaimana panjenengan menilai dengan eksistensi musik pada hari ini yang banyak dikemas dengan beberapa hal, terutama dengan gambus, ada kosoid, ada samro, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadz Ahrori bahwa ada beberapa sumber di dalam menentukan hukum Islam. Ya. Sumber dalam hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', juga ada qiyas. Ini adalah satu sumber yang jika sudah jelas di dalam 4 sumber itu, hukum ini tidak ada indikasi bahwa mengarah kepada yang lain. Jadi sudah disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran atau disebutkan dengan jelas di dalam hadis-hadis sahih. Tentunya kita harus mengambil hadis sahih untuk penentuan satu hukum. Jadi kalau hadisnya ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan sumber hukum. Kecuali dalam fadhailul a'mal, maka bisa kita menggunakan hadis dhaif. Juga ada ijma', ada qiyas. Sementara kalau kita lihat di dalam alat-alat musik ini sepertinya adalah ranah ijtihad dari para ulama, karena tidak ada yang menyebutkan dengan jelas bagaimana hukum daripada musik itu. Jadi tidak ada Al-Quran menyebutkan dengan jelas, juga hadis sahih, juga ijma' ataupun qiyas. Ini tidak ada kepastian yang jelas disebutkan di sana. Bahkan kalau di Al-Quran itu dikatakan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat. Di dalam Al-Quran itu katakan Muhammad, man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan zinatallah? Satu keindahan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa satu keindahan, satu kenikmatan, ya, ini kata Allah tidak ada hal yang diharamkan, karena keindahan itu sendiri, karena kenikmatannya itu sendiri. Kenikmatan yang kita rasakan di tubuh kita itu, ya, baik kenikmatan makan, kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan hidung, itu banyak. Kalau hidung menikmati bau-bau yang harum, apakah bau-bau yang harum itu haram? Karena itu zina, karena itu nikmat? Ya tentunya tidak. Kemudian telinga kita juga mendengar hal-hal yang bagus, itu juga nikmat rasanya. Apakah kenikmatan ini haram? Apakah keindahan ini haram? Maka kata Allah, Qul man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan zinatullah?
kecuali sudah dinas bahwa ini haram. Jadi ini haram karena ada nas. Tidak bisa sesuatu diharamkan karena ini indah misalnya didengar, enak didengar, seperti alat-alat musik. Itu kan enak, kita mendengarkan alat musik. Saya rasa semua orang itu senang dengan alat musik ini. Sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, itu oleh Allah tidak diharamkan. Ulama itu punya satu kaidah ya. Al-aslu fil asya itu al-ibahah. Ya. Bahwa segala sesuatu ini aslinya adalah ibahah. Karena Allah menciptakan sesuatu itu ini untuk dinikmati oleh manusia. Kecuali hal-hal yang memang sudah jelas. Kalau memang sesuatu itu jelas baru haram. Alat-alat musik ini pernah terjadi di Rasulullah. Rasulullah itu di saat Sayyidatina Aisyah itu meminta untuk mendengarkan tabuhan-tabuhan dari orang-orang Habsyi ya. Maka Rasulullah memperlihatkan. Jadi ini dasar dari ulama-ulama yang memperbolehkan. Memang karena ranahnya ijtihad, memang ada ulama yang tidak suka. Karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan ini adalah mainan-mainan yang bisa melupakan kepada Allah. Tasyabuh bil fusaq. Juga gitu. Karena ini alat-alat musik ini sama dengan alat-alat musik ahli fasik ya, orang-orang yang ahli maksiat. Tidak secara spesifik ini Kiai. Kan memang ada nas ini sahih apa tidak dalam hadis ini. Rasulullah kan juga melarang al-mazamir itu. Ya. Itu dalam konteks ini bagaimana untuk memperjelaskan ke masyarakat? Iya, menurut hemat saya ya, kalau pandangannya Imam Ghazali ya, Imam Ghazali ini termasuk ulama yang tidak mengharamkan alat-alat musik, kecuali haramnya karena ada nas katanya Imam Ghazali itu. Kalau ada nas haram baru Imam Ghazali mengatakan ini haram. Haramnya linnas sih, karena ada nas dari Nabi. Karena memang hukum harus ada nasnya. Yang Ghazali itu memang menyebut itu diantaranya alat musik yang haram katanya Ghazali itu adalah al-mazamir. Tapi ini oleh sebagian ulama itu dikatakan bahwa mazamir ini hadisnya juga tidak sahih. Juga ma'azif ya. Iya. Ada ma'azif itu yang di beberapa literatur itu juga tidak diperbolehkan. Konteks ini untuk menjelaskan ke masyarakat biar masyarakat paham bahwa ini adalah musik yang masih diperselisihkan keabsahan hukumnya gitu. Iya, karena memang di kalangan ulama itu khilaf masalah ini. Maka ada sebuah kaidah itu la yungkarul muhtalaf walakin yungkarul mujma' alaih. Jadi kita itu tidak boleh ingkar ya, kepada hal-hal yang muhtalaf. Yang harus diingkari itu yang mujma' alaih. Jadi yang sudah jelas nas Al-Qur'annya sudah diijma'i oleh ulama. Seperti misalnya mengharamkan homer ya. Homer ini haram karena mujma' alaih. Sehingga tidak ada peluang untuk menghalalkan. Yang saya maksudkan dengan homer ini dalam arti yang lebih luas ya. Karena homer itu sendiri sebenarnya Homer itu asirul inab sebenarnya ya. Lalu oleh ulama hal-hal yang lain yang bukan asirul inab yang bukan perasan dari anggur, yang bukan dibuat dari anggur itu namanya kan nabit. Berarti kalau di Indonesia ini dari dari ta'al itu katanya orang Madura. Itu juga dianggap homer itu sebenarnya kias dan itu menjadi mujma' alaih. Kias ini menjadi mujma' alaih. Sedangkan alat-alat musik ini bukanlah hal yang mujma' alaih. Jadi sebagian ulama mengharamkan karena tasabbuh ya dengan orang-orang kafir, tasabbuh dengan ahli-ahli fasik. Saya rasa hal ini tidak terjadi di saat sekarang. Karena musik sekarang ini sudah bukan menjadi alat, ini hanya dimiliki oleh orang-orang fasik. Ini bahaya juga pernyataan Kiai ini. Artinya begini, kalau nanti ini kan mesti didengar oleh banyak orang. Ini takutnya ternyata musik tidak apa-apa, orkesan juga tidak apa-apa nanti begitu Kiai. Begini,
menurut saya itu begini, mereka yang mengikuti bahwa musik ini haram, ya silahkan, karena memang ada ulamanya. Ya. Jadi tetap berpegang teguh kepada prinsipnya, silahkan. Tetapi jangan sampai menganggap hal ini, wah sedikit-sedikit karena musik di neraka, karena musik ini orang dianggap kafir. Maka ini yang tidak diperbolehkan, karena la yungkarul muhtalaf. Katanya ulama itu kalau barang khilafiyah itu jangan diingkari, jangan diingkari seperti itu. Jangan dianggap ini barang nahi harus mungkar yang harus diberantas. Ya, jadi menurut panjenengan ini bahwa ekstensi musik ini masih terbelah menjadi dua keabsahan hukumnya. Artinya ada yang perbolehkan, juga ada yang tidak perbolehkan. Monggo saja bagi yang mengikuti ijtihad ulama yang perbolehkan, monggo saja bagi yang mengikuti ulama yang tidak perbolehkan gitu. Asalkan jangan sampai frontal gitu ya. Bahkan di kitab Ihya itu dikatakan begini. Ada seorang ulama itu ditanyakan, Kiai, apakah Anda mau mendengarkan musik atau nyanyian-nyanyian? Apakah Anda ingkar dengan hal ini? Maka seorang ulama ini mengatakan, Fakaifa ungkir, bagaimana saya akan mengingkari? Sedangkan Imam Junaid Al-Baghdadi, Sari As-Sakoti ini mendengarkan hal ini. Mereka yang lebih baik saja mau mendengarkan hal ini. Mau mendengarkan musik. Apakah musiknya sama seperti sekarang ya? Jangan-jangan dulu itu musiknya hanya terbangan apa gitu. Ya, namanya alat musik itu tetap berkembang. Kita tidak tahu musik yang ada di zaman Rasulullah itu seperti apa. Kan kita tidak tahu kan. Jangan dikata alat musik yang menyambut kedatangan Rasulullah dulu itu jangan dikira terbangan seperti yang ini. Karena setiap tempat itu pasti berbeda itu. Tempat itu berbeda. Bahkan orang yang terlaluan seperti ini, katanya Ghazali, itu orang yang tidak merasa enak dengan musik itu akalnya kurang perlu diperbaiki, kurang sehat itu. Akalnya tidak salim. Karena ini nikmat. Kita menikmati nikmat Allah itu lebih baik daripada kita menganggap segala sesuatu itu sempit. Begini, ada sebuah cerita ya. Dulu itu ada seorang kiai di Pasuruan itu namanya Ki Zainal, ini punya orkes namanya Asuban. Mungkin yang masyarakat yang sudah tua-tua banyak yang tahu tentang orkes ini karena sangat terkenal, sering juga diundang ke Madura. Ada seseorang yang datang ke Kiai Zainal, Kiai, alat musik ini kan haram. Banyak ulama-ulama yang mengatakan haram. Apa sampean tidak mendengar itu? Apa tidak lelah sampean dikatakan seperti itu? Kemudian Kiai Zainal ini menjawab. Katanya Kiai Zainal, jangankan ulama sepasuruan yang mengharamkan, ulama se-Indonesia mengharamkan, saya tetap tidak akan berhenti dari orkes saya ini, kecuali satu ulama. Kalau satu ulama ini mengharamkan, maka mulai saat ini, detik ini akan saya bakar alat-alat saya itu. Katanya Kiai Zainal. Siapa ulama ini? Beliau menjawab, kalau Kiai Khalil Sidogiri mengharamkan, maka akan saya bubarkan, akan saya bakar alat-alat musik. Jadi ya orang yang cabis ke Kiai Zainal ini langsung ke Sidogiri itu. Ceritanya langsung beliau langsung Suwan ke Sidogiri. Langsung ke Kiai Khalil. Beliau bicara ke Kiai Khalil itu, Kiai Khalil, katanya Kiai Zainal kalau sampean mengharamkan musiknya Kiai Zainal, beliau akan berhenti dan akan membakar alat-alatnya. Nah, ini Kiai Khalil sangat arif sekali cara menjawabnya itu. Ya. Semua orang tahu Kiai Khalil ini tidak suka musik. Semua orang itu tahu bahwa Kiai Khalil tidak suka dangdutan, tidak suka apa-apa. Beliau seorang ulama yang jadi panutan pada saat itu. Kiai Khalil ini menjawabnya begini, ulama-ulama sekarang ini banyak membicarakan hal-hal yang muhtalaf di luar sana. Kalau pidato bicaranya hanya hal-hal yang muhtalaf. Tapi mereka tidak banyak bicara tentang sesuatu yang mujma' alaih.
Seperti orang tidak zakat ini banyak, orang tidak sholat ini banyak. Kenapa kok tidak ini saja dibicarakan? Muhtalaf saja ulama itu masih milih-milih katanya Ki Khalid itu. Kalau muhtalaf yang tidak cocok pada dirinya, ini bahas. Tapi hal-hal yang muhtalaf yang cocok pada dirinya, mereka tidak mau bahas. Ini daunnya Ki Khalid. Seperti kiai menerima zakat, ini kok tidak ada yang bahas katanya Ki Khalid. Padahal kiai ini menerima zakat itu muhtalaf alaih. Muhtalaf itu ya. Artinya boleh ndak kiai ini menerima zakat itu? Iya. Kalau atas nama kekiaiannya. Oh ini dicari hukumnya. Oh ada ulama yang memperbolehkan. Ini sepakat. Padahal yang tidak memperbolehkan banyak gitu. Jadi gini. Mari kita itu memang kita harus punya prinsip ya, prinsip untuk masalah hukum. Kalau memang Anda ada orang yang mengikuti pendapat yang haram, silahkan. Karena memang di kitab-kitab seperti Sulam itu dijelaskan bahwa ini haram, ini haram. Kita tidak apa-apa mengikuti, ya. Mengikuti kiainya, mengikuti ulamanya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa ada ulama yang memperbolehkan itu dikatakan mungkar. Ini perbuatan yang mungkar. Ini loh yang salah. Karena ulama-ulama besar di dalam kitab Ihya itu sudah jelas ya. Banyak ulama-ulama sufi seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, Sari As-Sakoti. Ini memang ulama-ulama yang luar biasa. Tapi sekarang begini Kiai. Ini terkadang ada pertanyaan begini. Kalau misalnya kita hanya mengambil yang memperbolehkan saja, misalnya yang boleh-boleh saja, apa mungkin kita bisa seperti Sari As-Sakoti, Junaid Al-Baghdadi gitu, meniru ibadahnya ini yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang anti musik juga gitu. Yang anti musik pun juga tidak bisa seperti Sari As-Sakoti kan, gitu loh. Ya. Kok mau orang ini ya? Orang yang musik harus seperti Sari As-Sakoti, padahal yang mengharamkan juga tidak seperti dia, gitu loh. Jadi kita gini, ikuti hal-hal yang zahir saja. Ya. Kalau memang hal-hal yang zahir ini dari ada ulama yang mengerjakan, ada ulama yang tidak mengerjakan, ya mau ikut yang tidak, ya silakan. Mau ikut yang yang melaksanakan itu, yang memperbolehkan, ya silakan. Tidak ada seperti saya katakan tadi, itu tidak ada sesuatu yang diharamkan karena sesuatu itu nikmat ya. Jadi al-asluh fil asya itu memang al-ibahah, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang diharamkan kecuali ada nas yang mengharamkannya, dan nas itu sangat jelas sekali. Bahkan saya pernah membaca satu hadis itu begini. Rasulullah itu jalan-jalan dengan sahabat. Ya hadisnya dhaif ya. Rasulullah jalan-jalan dengan sahabat, banyak sekali sahabat pada waktu itu yang ikut bersama Rasulullah. Kemudian di tengah jalan itu mendengarkan suara seruling. Ya. Jadi mendengar suara seruling, Rasulullah ini menutup telinganya. Telinganya ditutup oleh Rasulullah. Terus jalan Rasulullah. Sampai suara seruling ini sudah tidak terdengar lagi, maka Rasulullah membuka. Jadi sudah tidak menutup telinganya lagi Rasulullah itu. Lalu Rasulullah itu berkata pada sahabat itu, tahukah kamu tadi itu suaranya apa? Tidak tahu ya Rasulullah. Itu suaranya setan katanya Rasulullah. Dari hadis ini ulama mengatakan haram. Mengatakan haram. Karena itu dikatakan suara setan. Tetapi ulama yang memperbolehkan juga hadisnya ini. Hadis ini juga. Dengan penafsiran yang berbeda gitu tentunya. Ya. Karena apa? Kok dari hadis ini diambil hukum boleh? Karena Rasulullah tidak menyuruh sahabatnya untuk menutup telinganya. Gitu. Jadi hanya Rasulullah ini. Ternyata sahabat-sahabat yang lain itu tidak disuruh menutup telinganya. Nah dari sini mereka mengatakan bahwa ini boleh. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu kalau alat-alat ini di dalamnya mengandung kemaksiatan. Tentunya ini yang harus dipilah. Gitu. Ya. Jadi memilah bahwa kalau alat ini digunakan untuk kemaksiatan maka itu haram. Kalau alat ini tidak digunakan untuk kemaksiatan itu boleh.
Tapi itu kan kalau bahasanya pesantren kan aridi itu, awarid ya, Iya, artinya itu awarid. hal-hal yang menjadi eksternal itu bukan internal itu. Oleh karena itu berarti menurut panjenengan bahwa musik ini hukumnya dipilah menjadi dua. Iya. Jadi memang tidak ada nas yang jelas yang secara jelas menjelaskan tentang keharamannya, juga tidak ada penafsiran yang sangat detail tentang musik. Akhirnya ulama berbeda pendapat. Iya. Oleh karena itu bagi yang sepakat dengan ulama yang memperbolehkan, ya monggo saja mengikuti yang memperbolehkan. Iya. Jangan sampai nanti yang tidak mau dicap sebagai orang yang anti permainan, tetapi juga yang tidak mau juga jangan sampai mencemooh kepada orang yang memakai alat musik itu, Kiai. Iya. Ini ada satu pertanyaan juga, Pak Kiai. Ini sekarang kan juga banyak grup qasaid ini kan ada semacam tarian. Kalau mungkin bahasa kita rukos. Ini dalam pandangan Islam Jafen itu bagaimana, Kiai? Karena begini, ada image bahasa begini di masyarakat. Ya, ini bahasa Maduranya kan lepas debein antara gambus dengan orkes gitu. Artinya sama-sama ekstensi hukumnya sama gitu. Ada joget juga. Dan mereka tidak bisa memilah bahwa ini ada Jafen. Yang perspektif hukumnya bagaimana, Kiai? Iya, kalau masalah berjoget itu juga sama sebenarnya dengan alat musik ini, gitu loh. Kalau memang ini digunakan untuk hal-hal yang maksiat itu tidak boleh, ya. Ada batasan-batasan memang untuk roksu istilahnya kalau di kitab itu, ya. Sebenarnya ini juga banyak dijelaskan di Ihya itu, ya, tentang roksu itu, bagaimana roksu ini. Jadi makna kasarnya roksu itu ya berjoget. Ya. Berjoget ini kalau sampai berlebihan, seorang pria misalnya berjoget sampai bergaya wanita, ini memang haram. Haramnya karena tasabuh tadi, ya. Juga wanita berjoget di depan umum, bukan haramnya karena jogetnya, tetapi gitu. Ada unsur lain. Ada unsur lain, ya. Ada kemaksiatan yang ditampilkan gitu. Jadi harus dipilah nanti. Oh, kalau begitu sama orkes dengan qasaid yang ada, ndak sama gitu. Sesuatu yang di dalamnya berisi tentang kemaksiatan, maka alat ini dijadikan alat untuk maksiat namanya. Kalau alat ini tidak digunakan untuk maksiat, maka ndak apa-apa itu. Ulama-ulama sekarang itu juga banyak yang anti musik, ada yang senang musik kayak Habib Lutfi, ya. Itu coba kita lihat itu di dalam ruangan beliau. Iya. Ya. Penuh dengan alat-alat musik. Beliau itu juga ulama panutan itu. Ulama panutan kita pada saat ini. Juga ulama-ulama Timur Tengah itu banyak di video-videonya itu. Iya. Hadir ke tempat-tempat yang seperti itu. Barangkali ini bisa untuk dijadikan bahan renungan bagi mereka yang mengharamkan, dijadikan renungan agar tidak keterlaluan. Apalagi sudah mengkapling surga dan neraka. Nah, ini ya bahaya ini. Baik. Ini sebagai penutup dari panjenengan, Kiai, apa pesan panjenengan ke masyarakat tentang musik ini yang terkadang masyarakat juga saling lempar dalil gitu, Kiai. Kata kiai ini, kata ulama ini. Bagaimana pesan panjenengan kepada masyarakat? Iya, pesan saya ambil dari hadis itu, ikhtilafu ummati rahmatun. Janganlah perbedaan ini menyebabkan kita berpecah belah. Tapi jadikanlah perbedaan ini satu kekayaan yang ada di kita. Kita tetap harus berprinsip, ya, kalau ikut yang haram silahkan. Saya tidak suka ini karena menurut saya ini haram. Ya, bagi yang tidak mengharamkan, ya juga jangan keterlaluan, jangan sampai nanti alat-alat ini sampai mendatangkan kemaksiatan, kemafsadahan yang lebih besar. Saat ini orang berselawat ini di rumah itu, ya sangat sulit orang berselawat di rumah itu. Tapi
Kalau diajak selawatan sambil ada musiknya, maka mulut ini bisa berselawat. Ya. Senangnya ini, ayo kita niati, ini loh nikmat dari Allah. Ya. Orang ini kalau apa namanya murung gitu, ini seakan-akan merasa tidak ada nikmat dari Allah. Ya. Cepat tua lagi ya. Cepat tua. Jadi anggaplah segala sesuatu yang nikmat yang diterima oleh kita ini anugerah dari Allah. Jadikan anugerah ini untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai. Ini pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada. Saatnya kita mengakhiri dialog kita bersama Kiai Haji Maulidi. Di lain kesempatan mungkin nanti Kiai akan diundang kembali di hari yang sama dan waktu yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Tonton terus Nusa TV, dakwah bil hikmah. Saya Ahlul Dhafir mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.